Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Irhamna, NPM 18310162, kelompok 15. Di sini saya akan melanjutkan ke materi yang ketiga untuk memenuhi nilai praktikum laboratorium anatomi Universitas Malahayati. Baik teman-teman, kita lanjut saja ke materinya, yaitu tentang ganglia basalis. Nah, di sini ada ganglia basalis. Dari potongan frontal dilihat dari posterior atau dari belakang. Nah, ini gambarnya ganglia basalis. Nah, apa sih ganglia basalis? Ganglia basalis itu merupakan bagian integral dari berbagai macam lengkung umpan balik kortikal, korteks ganglia basalis, talamus, korteks, dan berpartisipasi dalam keluaran motorik dari korteks. Nah, fungsi utama dari si ganglia basalis ini adalah memodulasi aktivitas motorik, kekuatan, arah, rentang gerakan, impuls yang impuls yang mencapai ganglia basalis dimodulasi sehingga secara langsung memperkuat atau secara tidak langsung menghambat aktivitas motorik. Nah, ini dia ada di struktur ganglia basalis ada corpus amygdalium, ada talamus. Nah, talamus ini yang berwarna kuning, talamus. Kalau di biasanya talamus. Ada putamen, ada nukleus juga. Lanjut selanjutnya ke diencephalon. Nah, secara filogenitas diencephalon berasal dari prosencephalon dan terletak di antara telencephalon dan mesencephalon. Diencephalon mengelilingi ventriculus tertius dan membagi diri menjadi epitalamus dan talamus, hipotalamus dan subtalamus. Nah, dia dibagi jadinya. Di sini juga ada commissura anterior, ada commissura posterior, ada lamina terminalis, ada commissura habenularum. Nah, ini dia. Terus kita lanjut diencephalon di talamus. Nah, talamus ini dilihat dari nah, si nuklei dan proyeksi kortikal talamus yang saling berkaitan diberi warna yang sama. Nah, yang untuk gambar yang A nih yang paling besar ini, dia itu potongan horizontal melalui hemisferium cerebrum kiri. Nah, ini dia melalui hemisferium cerebrum kiri yang paling besar nih gambarnya. Nah, kalau untuk gambar yang B itu hemisferium cerebri kiri dilihat dari sisi kiri lateral. Ini dari sisi kiri lateral. Terus yang C hemisferium cerebri kanan dilihat dari medial. Nah, ini dilihat dari medial. Terus yang untuk yang terakhir kedua talami terlihat dari sudut oblik superior. Nah, ini kedua talami dari sublik. Nah, lanjut. Nah, ini sistem aktivasi retikular ascendens aras nuklei talami yang spesifik. Nah, ini dia. Dari korteks, talamus. Nah, ada aksi eksitasi dan aksi inhibisi. Ini dia gambar hipotalamus. Nah, hipotalamus dilihat dari medial. Gambaran umum nuklei diperlihatkan secara translusen. Nah, translusen untuk gambarnya itu. Nah, hipotalamus tersusun atas bagian kelompok nuklei yang menurut lokasinya terbagi menjadi nuklei anterior, nuklei posterior, dan nuklei intermedia. Nah, intermedia
dibagi 3. Kita perjelas lagi, mana nuklei posterior anterior. Nah, nuklei anterior hipotalami ini yang di sini nih. Nah, susah juga sih nunjukinnya. Terus ada juga nuklei intermedia. Nah, nuklei posterior. Di sini nuklei posterior yang berwarna oranye di tengah juga nih. Tapi dilihat dari belakang. Sudah? Kita ke mesencephalon. Nah, mesencephalon ada aqueductus mesencephali, ada substantia nigra. Nah, substantia nigra nih. Tuh. Substantia nigra. Ada nucleus ruber, ada crus cerebri. Ini mesencephalonnya di yang gambar sini itu potongan melintang di tingkat colliculi superiores, dilihat dari anterior. Nah, dilihat dari anterior ini dari depan. Si mesencephalon ini terdiri atas basis tegmentum et tectum mesencephali. Tegmentum dan basis secara bersamaan disebut sebagai pedunculus cerebri. Nah, ini juga bisa juga disebut pedunculus cerebri. Kalau si basis mesencephali terdiri dari crura cerebri yang mengandung berbagai macam serabut, contoh fibrae corticonucleares. Dan juga kalau si tegmentum mesencephali itu terdiri dari substantia grisea centralis yang mengelilingi aqueductus mesencephali. Nah, si aqueductus mesencephali ini nih yang di tengah ini. Nah, titik tengah ini itu dikelilingi oleh si substantia grisea centralis. Untuk tectum mesencephali mencakup colliculi superiores et inferiores. Struktur ini merupakan stasiun pemancar yang penting bagi refleks penglihatan dan perjalanan auditorik sentral. Nah, kita lanjut ke gambar yang bawahnya. Ini gambar mesencephalon et diencephalon, dilihat dari inferior. Nah, dari bawah ada aqueductus mesencephali itu ini dia udah masuk mesencephalon. Ada juga substansia. Nah, di sini terlihat nih substansia grisea centralis nih. Ini substansia grisea centralis, gambarnya di sini. Nah, dia mengelilingi si aqueductus mesencephali. Nah, ini yang hitam-hitam keliling oleh si substansia grisea centralis. Ada juga substansia nigra. Substansia nigra dibagi ada pars reticularis dan pars compacta. Ini dia nih yang hitam-hitam. Nah, titik yang ada titik hitam duanya itu substansia nigra. Lanjut kita ke mesencephalon dan truncus encephali. Ini dilihat dari lateral, sudut pandang oblik menuju lantai ventriculus quartus setelah pedunculus cerebralis dipotong. Truncus encephali terdiri atas mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, ini dia pedunculus cerebri. Tuh, ada si pons sama ini baru terlihat ponsnya saja nih, pons di sini. Ada glandula pelvis, colliculus superior, colliculus inferior, fossa rhomboidea. Nah, pons nih, pons. Kita zoom. Pons. Lanjut. Nah, ini gambar dari sisi posterior, dari belakang. Kalau yang tadi ini dari lateral menjauhi. Nah, ini dari posterior belakang. Dia terlihat ada trigonum, ada sulcus, ada colliculus facialis, terlihat area vestibularis. Nah, area vestibularis.
Lanjut ke mesencephalon, bawah lagi. Ini mesencephalon dan glandula pinealis dilihat dari posterior dan superior, dari belakang atas dilihatnya. Nah, di sini terlihat fossa rhomboidea lagi, eminentia medialis. Terus juga sudah terlihat talamus. Nah, di sini talamus. Terus di truncus encepali dilihat dari posterior superior, belakang atas. Dia terlihat commissura posterior. Terus ada glandula pinealis, ada ventriculus tertius, ada colliculus superior. Nah, pons dan bagian-bagian utama cerebellum telah diangkat. Dia udah diangkat juga. Nah, lanjut ke ini di bawah nih medula spinalis. Ini juga dia udah masuk sistem saraf pusat medula spinalis. Nah, sudah. Selanjutnya saya akan sedikit menambahkan untuk klinis di bagian sini, yaitu dia biasanya ada penyakit Parkinson. Apa sih Parkinson itu? Parkinson adalah sintesis dopamin yang jauh berkurang, khususnya di dalam substansia nigra. Nah, dia kenanya di substansia nigra. Nah, berkurangnya dopamin mencetuskan timbulnya satu sindrom. Dia bisa paralisis, agitans, dan kelumpuhan gemetar yang ditandai oleh hipokinesis, rigor, dan tremor istirahat. Selain itu, penderita sindrom Parkinson mengalami peningkatan sekresi saliva. Saliva itu air liur. Terus ada air mata, keringat, dan sebum. Selain itu, penderita memperlihatkan gangguan kognitif dan mood. Penyakit Parkinson mempengaruhi sekitar 1% individu yang berusia di atas 60 tahun. Jadi rata-rata si penyakit Parkinson ini pada orang lanjut usia. Penyakit degeneratif. Penyakit yang menyerupai Parkinson dapat muncul setelah encephalitis, intoksikasi, terapi obat psikoterapi jangka panjang. Nah, dia minum obat-obatan juga. Lesi nukleus ruber menimbulkan gejala yang serupa dengan lesi cerebellum, termasuk tremor cerebellar dan penurunan tonus otot akibat keikutsertaan nukleus ini ke rangkaian sirkuit saraf yang penting di antara cerebellum, nukleus ruber, cerebellum, nervus olivaris inferior, dan cerebellum. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga mohon maaf karena saya ini masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.